aja. Enggak Pak, ngomong dia ini paling jadi supir di sini Pak. Iya pasti kalau Iyalah. itu. Kamu di sini kerjanya jadi supir. Hah? Udah ngaku Enggak, aku aja. lagi ngelapin mobilin Ya loh. udah, Mobilnya kotor makanya aku memang lapin. mobil itu memang harus dilap. Kalau namanya tukang cuci mobil, tukang kebun, Nah. tukang bersih-bersih ya tugasnya cuci mobil. Tolong mobil ini dibersihin sampai mengkilat. Kan kamu tahu sendiri, orang-orang kaya itu nggak mau banyak debu. Kotor dikit nanti dimarahin loh Pak, Nah. dipecat kamu, hati-hati kamu. Kita udah berapa tahun pacaran? Ya, hampir 5 tahun. Udah hampir 5 tahun ya. Apa? Kamu belum ada gitu mau niat seriusin aku? Ya ada lah, nggak mungkin nggak ada niatan serius. Masa ya mau pacaran sampai tua kan nggak mungkin juga. Terus kenapa sekarang kok belum ada omongan gitu mau seriusin aku? Terus ada nggak sih rencananya tuh? Ada, rencananya tuh ada. Terus kapan? Cuma ya awan masih nunggu ini juga lagi kerja. Si kerja sana sini, serabutan lah hitungannya. Ada yang kerja di sana, yang ikut sana, ya masih ngumpulin dari situ. Ya nantilah kapan-kapan aku ajak bapak ke rumah. Kalau misalkan emang pengen ditemuin dulu sama orang tuanya. Kalau enggak besok kamu ke rumahku gimana? Ketemu Besok bapakku dulu aja. Terus kamu ya omong-omong dulu deh sama bapakku gimana baiknya. Setuju nggak? Mau nggak ke rumahku dulu? ya coba lihat besok. Aku ngomong dulu sama bapak soalnya. Ya iya, ya ngomong dulu. Ngomong dulu sama bapak. Nanti kalau misalnya bapak nggak sibuk ya pasti datang sih. Ini coba lihat besok aja kalau gitu mah. Ya udah yuk besok ya. Terus? Sekarang kemana dulu yuk? Pindah tempat. Nah, mau kemana? Udah enak di sini, nyaman di sini. Kayaknya aku pengen beli es krim deh. Ya beli yuk. Es krim terus kamu mah dari Ayo kemarin. loh. Ya, Ya. gak usah banyak-banyak loh. Yang mau dikenalin orang tuanya, jadi penasaran. Kalau pengen jadi menantu saya itu berarti harus orang terpandang. Kenapa Pak? Oh ya, sini dah. Malam kan kamu ngomong katanya kamu mau kenalin orang tua pacar kamu toh. Iya. Nah, jadi gini dah. Kamu kan anak perempuan satu-satunya Bapak. Dan kamu tahu kan keadaan keluarga kita seperti apa. Keadaan keluarga kita kan bisa dikatakan ya menengah ke atas. Ke atas banget sih belum, tapi menengah. Maksudnya itu di desa itu ya termasuk orang kaya kita itu. Iya. Jadi itu bapak itu kepengen kamu itu seenggak-enggaknya itu mencari pasangan itu mempunyai apa namanya ya seenggak-enggaknya dari sisi bibit, bebet dan bobot itu sesuai dengan harapan bapak. Karena kenapa? Kalau nggak kita menilai dari situ, kita mau direndahin. Dengar? Dengar Pak. Terus jadi nggak hari ini? Jadi sih Si siapa itu? Rizky. Si Rizky yang kamu pernah kenalin bapak sekali itu toh? Iya. Jadi. Ya udah, bapak lihat dulu kayak mana. Kalau memang itu sesuai dengan harapan, ya bapak terima. Tapi mohon maaf kalau misalkan tidak sesuai dengan harapan. Tuh. Emang harus ya sesuai dengan harapan? Ya Bapak? harus, karena kenapa? Hidup itu penuh dengan tantangan. Hidup itu susah. Masa kamu mau hidup kamu itu susah? Ya nggak mau. Nah, itu tahu mencari pasangan itu yang mapan. Sesuai dengan bibit, bebet dan bobot. Itu loh. Enggak sembarangan mencari pasangan itu. Ya udah sembari menunggu kamu ke belakang bikin-bikin apa gitu loh. Iya Pak. Wah, pintunya buka ini. Wah, itu bapak ada di luar. Kebeneran. Aduh, belum dicuci ini. Sepatu juga. Langsung masuk aja kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Dek Boris, silahkan masuk. Alhamdulillah nyampe juga. Masya Allah panasnya Pak. Panas banget. Ini dari kantor apa dari mana ini? Iya, tadi cuma setengah hari doang ini kerja. Oh, alah. Kebetulan juga makanya ya sekalian mampir juga ke sini.
Oh ya, saya udah beberapa hari ini nggak mampir, kirain kemana, pas sibuk banget kan. Iya. Gimana kabarnya Pak Kiswanto? Alhamdulillah. Bapak sehat, Bapak. Oh alhamdulillah. Tapi nggak ngomong-ngomong, tumben amat Bapak rapi ini mau kemana? Oh iya, jadi itu Udah gini kayak Doris. Ustadz aja, Pak. Ya bukannya kayak Ustadz, jadi gini kan tahu sendiri si Indah, anak bapak yang paling cantik di daerah sini. Ya, Indah. Nah Indah itu kan cerita katanya dia itu mau memperkenalkan orang tua pacarnya. Emang punya pacar, Pak? Kok baru tahu, Pak? Nah punya pacar sih kemarin tuh ini. dikenalin udah lama, namanya Rizky. Oh, Cuman kayaknya anaknya tuh kelihatannya culun banget gitu loh. maksudnya culun gimana? Nah culun itu dari segi penampilan itu biasa-biasa aja. Nggak satset gitu. Nah jadi itu nggak intelektual. Oh, gitu. Kan bapak pengennya yang kayak Indah saya. itu, nah, nyari. Yang kayak saya nggak, Pak? Nah, seenggaknya kayak kamu lah. Iya. Kalau kamu kan intelektual, memang anaknya Iya. ya bisa dikatakan orang kaya lah. Nah, terus Nggak mending lah. gimana itu tadi? Nah, ya jadi itu hari ini rencananya bapaknya si Rizky itu mau ke sini, orang tuanya. Oh, mau datang sini. Makanya Bapak rapi. Tapi ya gini lagi, Pak, kan Bapak harus apa namanya? Harus bisa itu loh, apa sih namanya? Bibit apa? Oh, memilih Memilah dan memilih bibit bebet dan bobot. bobot, apalagi bobot, Pak. Tahu sendiri kan Bapak kayak gini Nah, bobotnya. Ya itu Itu tadi. yang harus. Kan Bapak harus memilih bibit, bebet dan bobot. Nah, Kan tahu itu. sendiri bobot saya. Iya. Wah, Nah, tahu, Pak. Satu kalau kintal misalkan nggak kayaknya. sesuai dengan harapan saya, misalkan nggak sesuai, ya pasti saya tolak. Itu loh. Ya iyalah, Pak. Emang selama ini berarti belum kenal sama orang tuanya gitu, Pak? Ya belum kenal, makanya harus katanya si Indah mau ngajakin ke sini, mau kenalan dengan saya. Ya. Tuh, kenalan. Oh ya, ngomong-ngomong kok lama banget ini. Dah? Aduh, Indah? mungkin macet di jalan, Pak. Gimana sih? Kok lama Ya banget sih? Allah, cantiknya Indah. Ya, seperti biasa. Duduk sini, dah. Ya, Di Indah sini. itu memang cantik, dari lahir aja udah cantik. Iya. Gimana ini kok belum datang sih, Indah? Nggak tahu, Pak. Masih macet di jalan ya? Enggak, sebenarnya itu gini. Niat apa enggak? Gitu loh. Niat. Sebenarnya Bapak itu kalau memang dia itu kelihatan orang terpandang sih nggak masalah. Kalau misalkan udah saya nunggu lama, mengecewakan, wah ini Wah, bikin itu kecewa Bapak, kamu malah. sama aja Bapak dibohongin. Nah. Jangan kayak gitu loh, Pak. Kan kita juga belum lihat gimana orangnya. Sabar dulu. Ini, Pak. Patut dicurigain, Pak. Takutnya Bapak udah nggak sesuai ekspektasi gitu loh, Pak. Ya, jadi orang jangan ekspektasinya jangan tinggi-tinggi. Iya, kan namanya belum pernah ketemu ya, Pak ya. Tapi ya Wajar harus kayak aja. gitu dong, dah. Iya. Bapak itu mengharapkan kamu itu mendapatkan jodoh itu yang terbaik gitu loh. Seenggaknya kayak Boris ini loh, yang jelas gitu, Oh. Pak. orang kantoran, intelektual, anaknya Pak Kiswanto, Wah, juragan alhamdulillah. Banyak Tuh. entok di rumah ngomong, Pak. Oh, iya. Mana ini rumahnya nih. Oh, ini rumahnya deh. Ini orangnya di dalam enggak tinggalan. Tapi itu kayaknya ada orang juga deh. Oh iya, ada orang kan. Oh iya. Ini intinya kan bukan ngelamar oleh, maksudnya baru perkenalan, silaturahmi kita aja tuh, kenalin bapak sama orang tuanya gitu tuh. Iya. Oh, ya, udah. Biar gak ini loh. Ya biar orang tua kan udah sama-sama tahu gitu kan. Mm-mm. Ya, kamu yang di depan, kamu yang kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Aranya datang, Pak. Oh, silakan masuk. Oh. Selamat siang, Pak. Siang. Ini bapak kamu. Iya, Pak. Kok kayak gak asing, Pak ya? Kok kayak nggak asik? Di mana ya? Anu bapak kamu apa yang sering jualan kacang di layang-layangan itu, lomba itu? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya nggak pernah loh, Pak. Nggak pernah di tempat lomba-lomba lain, nggak pernah jualan kacang juga nih. Yaudah duduk dulu, duduk dulu. Iya, Aduh. gimana Pak? Kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah kalau saya sehat terus, nggak pernah sakit. Karena ya tahu sendiri namanya orang kaya itu kan jarang sakit. Yang sakit itu biasanya orang-orang miskin itu, Pak. Oh iya, jadi gini aja, Pak, langsung aja. Tujuan Bapak sama si siapa namanya? Rizky itu mau apa datang ke sini? Oh gini Pak, saya datang ke sini yang pertama silaturahmi, yang kedua karena saya di sini diberitahu sama anak saya bahwasanya katanya anak saya di sini kan mungkin saya sini nggak tahu Pak, belum pernah ketemu juga, mungkin ada hubungan dengan anak Bapak.
Nah, dan anak bapak pun pernah meminta sama anak saya Rizky untuk memperkenalkan orang tuanya, supaya nanti kalau orang tua dengan orang tua ini saling kenal, kan kita saling bisa menjaga kedepannya anak kita nanti seperti apa, bagaimana, kan gitu. Ya. Namanya orang tua kan kita kalau semua untuk yang kebaikan kita mendukung gitu Pak. Ya memang benar Pak. Jadi gini Pak, Ya, memang anak saya Indah, memang saya suruh kalau dia itu berpacaran, memang dari kemarin itu saya bilang, kalau memang itu pacar kamu, ya kamu harus ngelihat dong bibit bebet bobotnya. Apalagi keluarga saya itu kan keluarga terpandang Pak, keluarga orang menengah ke atas. Iya. Jadi apabila ada yang mau melamar anak saya, paling enggak sesuai dengan sederajat lah gitu Pak. Ya. Kalau saya lihat, mohon maaf Pak, pekerjaannya apa Bapak ini? Ya, yang namanya pekerjaan kalau menurut saya itu ya dibilang penting, ya nggak terlalu penting, dibilang nggak penting, ya penting. Kalau menurut saya yang penting apapun Nah, pekerjaan kita, kalaupun kita kerjakan dengan ikhlas dan dengan senang, insya Allah dia akan memberikan suatu rezeki yang barokah untuk kita. Namanya rezeki yang barokah untuk kita itu otomatis insya Allah untuk kedepannya itu yang terbaik buat kita dari Allah. Mohon maaf Pak, bahasa Bapak itu menurut saya itu saya bertanya itu tentang pekerjaan. Menurut Bapak pekerjaan penting nggak penting? Itu menurut saya jawaban Bapak itu nggak masuk akal bagi saya. Kok bisa? Jadi gini, namanya pekerjaan itu nomor satu Pak untuk kehidupan. Kita hidup itu butuh uang Pak. Betul. Uang itu segala-galanya. Kemanapun butuh uang, pengen apa butuh uang. Berarti uang itu nomor satu Pak di dunia ini Pak. Berarti pemikiran kita berbeda Pak ya. Nah, Kalau menurut saya rezeki, uang, apapun itu harta lah. Kalau untuk kita sudah merasa cukup dan kita bersyukur, kuncinya kan bersyukur Pak. Berapapun itu rezeki yang diberikan kepada kita, kalau kita bersyukur insya Allah. Karena apa? Mohon maaf Pak ya. Berapapun itu banyak rezeki yang kita makan Pak. Mohon maaf ya. Yang kita makan itu nanti rezeki yang kita makan itu nanti akan jadi satu kotoran. memang benar Pak. Jadi bersyukur itu nomor 3 bagi saya Pak. Karena kenapa? Paling utama itu bersyukur apabila kita sudah memenuhi kebutuhan kita semuanya Pak. Dari segi materi. Ya. Nomor 1 materi itu. Baru keluarga. Nah, materi dan keluarga itu harus sinkron. Materi itu berarti kita uang banyak. Kedua keluarga berarti keluarga kita semua keluarga terpandang, sederajat. Nah, kalau menuruti syukur, waduh, Begini Pak, begini. banyak Pak syukur-syukur di sini yang miskin itu namanya Pak. Ini malah ini kita pembicaraan kan panjang Pak. Dalam arti gini, mohon maaf lagi. Berapapun banyak rezeki kita Pak, ya itu nanti yang kita makan kan cuma seberapa Pak. Dan itu pun jadi kotoran. Kalau nanti kita mengejar harta Pak, itu akan menjadi satu simpanan untuk kita, betul kan? Kalau kita nggak ada kan menjadi warisan untuk anak kita. Dan kalau menjadi warisan itu nanti bisa untuk rebutan anak-anak kita gitu loh Pak. Jadi yang penting kuncinya kalau menurut saya bersyukur dengan yang kita miliki, insya Allah rezeki nanti akan nambah dengan sendirinya. Pak, maaf saya potong Pak. Gimana? Kan Pak Nova ini bilang tadi ya. Iya. Saya maaf tahu. Iya, ini mohon maaf ini. Tadi ya. Oh iya. Gini, kan Pak Nova tanya. Iya. Profesi pekerjaan Bapak itu sebagai apa? Bukannya masalah rezeki bersyukur. Nah. Kejauhan maksudnya Pak. Itu Pak. Kalau masalah omongan seperti itu, saya itu biasa bergaul dengan Pak Ustadz, bergaul dengan Pak Kiai, Pak Haji, itu pergaulan saya Pak. Maksudnya gitu. Karena gini Pak, hidup Iya. itu satu, kita itu harus seimbang. Iya. Dunia dan akhirat harus seimbang. Betul sekali. Nah itu Pak. Jadi kalau prinsip saya, anak saya kalau bisa mendapatkan orang yang seimbang dengan keluarga saya, sederajat. Kalau saya lihat, anak bapak aja motivasi, visi, misi hidup aja kayaknya nggak punya loh Pak. Coba. Jangan langsung memandang materi berlebihan loh Pak. Harta benda itu nggak dimati Pak. Mohon maaf Pak. Ingat, seberapapun nanti banyak harta kita, kalau kita mati, maaf sebentar Pak. Kalau kita mati, ingat Pak, kain kafan itu nggak ada saku Pak. Untuk membawa harta benda kita. Iya. Hanya itu aja yang kita bawakan. Memang benar Pak. Saya mau nanya dengan anak bapak. Iya. Saya mau nanya sama kamu, ya. Jawab yang jelas. Tujuan kamu
akhir hidup kamu apa? Tujuan kamu? Coba, apa jawaban kamu? Ya, tujuan saya untuk kedepannya sih bisa lebih baik, biar bisa lebih baik, bisa menghidupi keluarga, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Saya potong, bohong itu. Bohong, kamu aja nggak bisa jawab. Jawaban kamu sudah menyimpang. Jadi, itu jawaban-jawaban orang terpandang. Itu, orang terpandang. Kok bisa begitu, Pak? Karena tujuan akhir hidup nanti itu adalah kematian. Tuh. Cuman, kita harus Pak, butuh maksudnya. uang di dunia ini. Berarti apa coba? Anak saya hidup harus butuh uang. Nah, Itu tadi Bapak tahu tujuan akhir kan di dunia Lah, kematian. ya Pak. itu karena kenapa saya bergaul sama Pak Ustadz, Pak Kiai itu, Tuh. Pak. Nah, sekarang otomatis kalau kita sudah sampai pada kematian ditolong nggak Pak harta itu, Pak? Enggak dibawa, Nah, Pak. akhirnya jadi apa? Ya, harta itu Ya. ya kita wariskan dengan anak cucu kita, Pak. Itu nanti kalau jadi rebutan yang kena Imbasnya. Oh, nggak mungkin, Pak. Itu kalau rebutan, kalau anak saya nikah dengan anak Bapak, Nah, pasti rebutan keluarga betul, Bapak. Kalau anak saya mana mungkin, ya kan? Ya, Kamu tahu kan, ya, saya. mohon maaf Oh. kan, Pak ya, mohon maaf ya. Ini kan kita bicara antara orang tua. Panas-panasin loh. Udah diem kamu Ini udah. kenapa ini siapa itu? Pak? Ini terang nih, Pak. anaknya Pak Kiswanto, juragan, anaknya orang kaya juga. Kita nggak tahu itu. Nah, Terus dia di sini di sini Sampai itu apa? dia itu main, biasalah sering main, Setiap hari ya. tiap hari main. Bisa jadi kalau memang ini berjodoh nggak masalah. Tuh, Kok Betul, jadi Pak. jodoh-jodohan sih, Pak? udah ndah diem. Karena kenapa? Bapak itu pengen melihat apa yang ingin mereka datang ke sini. Tujuannya apa? Karena kenapa? Ya itu tadi pengen berkenalan dengan Bapak kan. Bapak juga pengen berkenalan aslinya seperti. Oh, berarti seperti ini. Waduh, kayaknya nggak cocok, Pak. Mohon maaf ini, Pak. Saya tolak perkenalan kita, apalagi nanti sampai melamar. Waduh, nggak bisa, Pak. Mohon maaf ini. Kalau diterusin Kenapa, Pak? Pak. Ya karena nggak cocok, nggak sesuai dengan, Gak cocok gimana sih, Pak? Tapi kan anaknya Bapak nggak cocok. sederajat dengan kita. Pemikirannya sudah berbeda. Mas, Pemikiran orang-orang bawah, orang-orang miskin kalau berbeda. gitu mohon maaf Bapak kurang bijak sebagai orang tua, Pak. Nggak, bukan masalah gitu, Pak. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Bapak ini punya berapa anak, Pak? Anak saya satu, Pak. Satu. Istri Bapak? Oh, istri saya itu Enggak, udah sekarang. Heeh. sekarang istri saya sudah nggak ada, Pak. Jadi saya bentar lagi mau nikah lagi, Pak. Oh ya, berarti Bapak posisi sekarang kan berdua sama anak Iya. Bapak. Hal yang paling membahagiakan Bapak itu untuk anak Bapak apa? Hal yang paling bagian saya apabila anak saya itu memperoleh jodoh yang kaya raya dan bisa menghidupi dia sampai anak cucunya. Gitu. Itu, Pak, tujuan saya seperti itu. Saya bukan tujuan yang saya tanyakan. Yang membuat senang Bapak, harapan Bapak untuk anak Bapak apa? Harapan saya anak saya bahagia. Bahagia itu kan? Nah, Sekarang itu. tanya sama anak Bapak, kebahagiaan anak Bapak dari apa? Nah, kalau saya bisa sama Rizky. Nggak silakan. bisa. Kebahagiaan anak saya ya sesuai dengan harapan saya. Jadi mohon maaf, Pak. ya. Bapak itu dari tadi ngomong yang ngalor ngidul. Intinya saya menolak Bapak itu datang ke sini, kita berkenalan, apalagi nanti saya lamaran. Mohon maaf, saya tolak dan jangan lagi berhubungan dengan anak saya. Udah mending pergi Kita aja. mah nggak mau, Udah, Bapak. makasih, makasih. Ya, Katanya membuat aku bahagia, tapi kan Udah, Terima kasih kalau bahagia gitu. itu gampang. Mohon maaf, Udah, jangan pegang-pegang. Kami permisi. Terima kasih. Saya juga. Udah, sana. Assalamualaikum. Sana. Bapak jahat banget sih. Diem. Gimana sih? Udah biarin, biasa kayak gitu. Biasa, Pak. Kalau orang-orang miskin ya kayak gitu itu tadi. Pusing juga. Saya aja bingung. Sampai Orang tadi loh, Pak. Apa? Ditanya, profesi pekerjaan apa malah jawabnya. iya. Rezeki ini. Ah, udah nggak usah didengerin. Yang penting kan tahu sendiri. Namanya orang kaya itu tetap kaya. Miskin ya tetap miskin. Kalau nggak bekerja keras, intinya gini. Nah, kebetulan Indah kan bentar lagi wisuda, Nah, ya kan? Nah, daripada Bapak nyariin pekerjaan, tolonglah kamu kan orang kantoran. Siapa tahu Indah bisa kerja di perusahaan yang gede kan? tenang, Pak. Tenang. Ini gini kan saya kerja kan di sini di kantor TV ini kan udah lama juga, Pak ya. Ya. Jadi saya sama maksudnya yang punya perusahaan itu udah gini, Pak. Hmm. Ibaratnya udah terbuka, udah bebas, maksudnya udah kayak saudara gitu, Pak. Ya udah intinya gini, Riz. Jadi Tolong Bapak kalau gimana? bisa Indah dimasukin. Iya, jadi Ya,
Kira-kira itu wisudanya? Iya, wisuda minggu-minggu ini udah wisuda, makanya Oh. dia kenalin kayak gitu, makanya saya tolak. Oh, Orang nggak alah. jelas kayak gitu kok mau ngenalin keluarga Iya, saya. bisa, Intinya bisa, seperti bisa, itu ya. Hmm. Pokoknya kamu cariin kerjaan, nanti kamu lobby, mau berapapun saya bayar. Oh, Oke? Itu mah Pak, kalau masalah itu terang kan ada orang dalam. Nah, ya. Orang Yaudah. dalamnya kan Oke. saya, gitu. Kalau kayak gitu kita makan dulu di belakang. Oh, Nggak usah Mas, mikirin orang apa itu ini, tadi. Pak? Ah, Siapa Indah yang ini masak bikin ini? malu saya aja. Jam 9 ini Boris ini gimana ini? Katanya janjian hari ini malah tunggu lama banget ini. Oh, itu datang loh. Astagfirullah. Oh, alah Bapak di sini toh, Pak. Wah, Aduh. Assalamualaikum. salam. Ditungguin dari tadi kok. Bentar, Pak. Masuk aja. Aduh, panasnya ya Allah. Aduh. Ini Mas Borismu datang nih. Ya iyalah. Boris itu banyak berjuang untuk kamu. Iya dong. Aduh, Oh iya gimana? Riz. bentar Pak, kesusahan. Gimana apanya Pak? Oh iya, lupa Nah, Pak. ya itu Lupa. tadi katanya hari ini Aduh, kamu mau lupa. ngajain saya ke tempat. Ya ke rumah bos. Oh. Ini saya telepon dulu Pak ya. Gimana ini tadi juga nggak ada di kantor soalnya. Pas di kantor itu nggak ada. Ini saya telepon dulu, bentar Pak. Aduh. Tuh dah. Coba. Halo, assalamualaikum. Bu Rina. Boris. Iya, iya yang saya omongin. Iya yang kemarin itu. Ya, Bu Rina tadi kemana? Gak di kantor ini. Oh iya iya. Jadi gimana ini? Langsung ke rumah Bu Rina apa? Duh. Oh iya iya. Oh, oke oke oke. Oh di Sherlock. Loh, bukan Bu Rina ta? Bosnya kirain Bu Rina. Oh masih ada lagi. Oh oke kalau gitu. Ya udah Sherlock aja. Ditunggu ya. Gimana? Iya bentar Pak. Bosnya bukan itu, gimana maksudnya? Iya bosnya ya itu cuman ada lagi kayaknya kan kayak Oh, setengah yang saham gitu. Pemilik, Iya. pemiliknya. Iya gitu Pak kayak Oh, ya malah lebih enak itu nanti gitu. Lah, ketemu malah pemiliknya, diarahin kan? langsung ke pemiliknya kan Tapi enak. siapa Bu Rina tadi? Bu Rina. Berarti Bu Rina yang mau dikenalin itu nanti langsung ke tempat pemilik perusahaan itu. Iya. Juga dari sana. Ini kita suruh duluan ini Sherlocknya. Ini Bapak tahu Sherlocknya kan? Ini. Nah, jalannya kan? Oh, Deket ini Pengkolan. Jalan Keramat Jati deket Nah. lapangan bola itu. Iya, sebelumnya Oh, Pengkolan. ini denah lokasinya. Wah, tahu lah. Udah ya, Di situ. apal Pak ya? Hafal. Ah, Berarti jadi kita langsung ke sana aja langsung ini. ke sana aja ini Pak. Tuh, coba dah. Kurang apa Boris coba. Orang kantoran ngasih nyariin kamu pekerjaan di kantoran Ya. juga. Kayaknya itu cocok gitu loh, pis-pisnya itu. Ya kalau misalkan Coba agak Indah- mepet dikit, coba agak mepet dikit. Nah, segini kurang? Nah, Bapak foto dulu. Oh, udah Pak. Nah, tuh. Oh jadi gini Ah. Pak, kalau misalkan ini kan keterima, maksudnya sekantor sama saya kan enak, bisa ngontrak. Langsung keterima, langsung dilamar. Nah, Pak Kiswanto suruh ke sini. ya udah siapa? Ayo Oke, kita yaudah, berangkat lah. kita berangkat. Keburu sore juga ya. Nah, iya. Nggak Ayo, kayak yang, Pak. nggak kayak yang dulu itu ceramah aja kerjaan. Iya. Wah, orang Ini miskin. nggak ikut ini Pak. Ayo malah. Orang Nama Mas Boris kerja ini kok, ayo, loh. Pak. Udah dibonceng itu. Nama Mas Boris kamu. Wah, mobil kotor minta ampun. Bapak suruh nyuci nggak mau nyuci. Malah entah kemana. Sanyunya mati, mau dicuci gimana? Pak ini rumahnya ya. Kalau sesuai titik sih ini Pak. Enggak tapi ngomong ini. Pak, Pak. Rizky ya? Beneran Rizky? Loh, Pak. Rizky siapa? Pak bener Rizky Pak? Bereng matanya. Sini Pak, sini Pak. Sini. Ya Allah. Alhamdulillah Loh. baik. Kamu jangan deket-deket. Oh, sini. kamu kerja di sini jadi tukang Apa sih Kak? cuci mobil? Oh enggak, ini lagi ngelapin mobil aja kok. Enggak Pak, ngomong dia ini paling jadi supir di sini Pak. Iya pasti kalau Iyalah. itu. Kamu di sini kerjanya jadi supir. Udah ngaku Enggak, aku aja. lagi ngelapin mobil ini Ya loh. udah. Mobilnya kotor makanya aku Memang lapin. Mobil itu memang harus dilap. Kalau namanya tukang cuci mobil, tukang kebun, Nah. tukang bersih-bersih ya tugasnya nyuci mobil. Tolong mobil ini dibersihin sampai mengkilat. Kan kamu tahu sendiri, orang-orang kaya itu nggak mau banyak debu Kotor lagi. dikit nanti dimarahin loh Pak, Nah. dipecat kamu, hati-hati kamu. Lah iya makanya ini saya Susah, bersihin. susah. Apalagi sekarang Aduh. Indah nih, Indah Bapak mau udah, ketemu Pak. sama
yang punya perusahaan di PT TV Mini itu. Walah. Perantaranya siapa coba? Siapa? Nah, saya dong. Calon suaminya perantaranya. Indah ini. Loh ini. Ini calon Ya. suaminya Indah. Ini yang waktu Biasa, itu nggak saya pakai. datang ke rumah Bapak. Nah, itu coba cocokan. Enggak cocok. Kalau sama kamu tuh enggak ada cocok-cocok sama sekali. Aduh. Apa sih bapak nih? Udah jelas Pak ya. Ya enggak cocok. Apa ini? Coba nih. Udah Pak, udah lah. Udah enggak usah ngurus itu aja. Kita masuk aja. Udah Enggak penting. enggak usah ikut-ikutan, nanti ngintip kamu. Ayo, Udah, Iya. udah, ayo, udah. Udah enggak usah mikirin itu Bentar Pak. Ngapa? Ada. Lagi. Enggak, Bapak mau ke sini ada urusan apa? Udah kamu nggak usah tahu. Udah kamu yang penting cuci mobil ini untuk beli es kamu. Tanya, Udah Mak. yang penting Udah. udah mau. Udah. Udah. Udah, yang bersih nanti Mobil aja kamu. cat. Enggak, Bapak ada urusan apa Ya, ini ada di urusan sini? Kamu juga. Lah orang kamu kasta paling bawah. Ibarat langit dan udah diam kamu dah. Kamu diam. Kamu nggak perlu tahu. Saya pengen ketemu sama yang Bos punya besar. perusahaan TV Mini. Apa? Udah Pak, udah. Udah sana pergi. Udah dikasih Kamu duit mukanya juga. kayak orang linglung kayak gitu kok. Bingungin. Ini. Udah nggak usah. Apa sih kamu dah? Kayak mana? Bur kan bersih-bersih rumah banyak debu bener. Kan badan sehat kalau cuma nongkrong aja. Assalamualaikum. Harinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah biarin dulu nanti. Nggak enak. Siapa ya? Kita. Loh, Bapak. Loh. Masih ingat? Ya ingat. Masih ingat kan? Loh. Orang yang ditanya profesi pekerjaan ternyata ini, Pak. Anaknya kerja nyuci mobil. Iya, nah. Bapaknya tukang bersih-bersih. Oh, Loh, pantes. kok mau-maunya sih, Pak? Kerja jadi pembantu. Jangan Bapak itu kan banyak laki-laki. Ayo udah masuk dulu. Enggak tujuan Masuk dulu aja, sampean Pak. ke sini mau nyari siapa? Saya itu ke sini mau ketemu Sudah. pemilik perusahaan TV 48, Pak. Enggak penting, enggak tahu kan? Ayo udah masuk anggap rumah sendiri aja. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, ayo. Oh, udah nelpon Bu Rina tadi ya? Udah. Ayo Oh. masuk aja. Masuk Ya, silakan. ya silakan dulu. Kalau orang kaya kayak gini, Ya, kursinya harganya pasti 25. Ya, silakan duduk. Dulu. Pak, Bapak berdiri. Bapak kesini. tolong jangan duduk di situ. Bapak jangan di sini daripada Kalau Bapak kayak di sini. Pembantu. Rumah orang Nggak Pak, jangan cocok. kayak gitu. Udah sih Bapak diem lebih sih. baik nyapu lagi terus. Enggak pengen sampean kan enggak punya hak juga ngelarang gini. Dengar Pak, dengar. Saya ini ada kepentingannya dengan bos besar Pak. Bapak itu udah nyapu aja, nggak usah sok-sok Itu aja. menerima Malam tamu mau. kayak Ya udah gini. silakan duduk, silakan duduk. Bapak kan tahu saya. Udah bikin minum apa, Pak? Bikin minum apa gimana sih? Orang miskin emang susah ikut campur aja urusan. Orang kaya kayak gitu kok ngelamar anak saya kamu. Rumah orang udah jangan Kamu itu sadar nggak sih? Kok bisa-bisanya pembantu sama tukang cuci mobil itu diajakin untuk berkenalan dengan saya kok? salahnya sih. Enggak, Udah, diem. Nunggu orangnya aja ini. enggak, saya itu emosi sama Indah. Sabar, Pak, sabar. Tukang sapu. Nah, iya, Lah, siapa juga yang mau. Carper sama saya. Carper tuh tahu nggak? Mau ikut-ikutan duduk di Duduk di kursi sini kayak tadi. gini. Pak, kursi mewah kayak gini. Kamu tahu kan kursi kayak gini mah? Panas banget, mana mobil pakai segala mogok lagi. Itu ada Rizky. Loh, Riz? Loh, Ngapain? gelap mobil ini loh. Lah kok sampean jalan? Iya, mobilku di bengkel Kenapa? lagian. Mogok tadi nggak tahu kenapa. Paling gara-gara telat servis loh. Iyalah, Mana panasnya kayak panas? gini loh. Iya, aku lumayan loh, Riz. Ya di bengkel yang itu, jalan ke sini ya Allah. Ngapa nggak nelpon? Tak kirain kamu nggak ada di ini. Nggak di Lah aku ya di rumah tau lagi bersihin mobil ini. Lah, mana Bapak? Bapak mana? Bapak di dalam loh. Ada tuh? Ada. Yaudah, Ya ke dalam aku tak aja. masuk ya. Heeh, aku tak masih lanjutin ini. Tum. Ini. Wah, Lah, ini, Oh, ini sama. iya. Oh, ini Bu Rina Iya, ya. Pak. Cantiknya Bu Rina. Udah cantik, pinter lagi orang kantoran. Dari tadi. Alhamdulillah sudah ada nunggu sekitar 15 menit Hmm. Bu Rina. Ya, namanya nyari pekerjaan itu kan disuruh apa aja mau. Iya, Pak. yang saya omongin itu benar. Tuh Mana? anaknya, ini anaknya Pak Nova. Oh. Bagus, wisuda. bagus. Alhamdulillah nilainya IP-nya itu 3, Nah, berprestasi juga sih termasuk. sarjana ekonomi Bu Rina. Jadi tuh pokoknya nggak salah kalau merekrut si anak saya Indah ini. Iya, Silakan iya. ngobrol dulu lah. Nanti ditanyain ke saya. Memang katanya si Boris kan cerita dengan saya Bu Rina membutuhkan pegawai Iya, untuk Pak. staf.
HRD katanya. Iya, Ya kan? emang di perusahaan ini lagi membutuhkan staf. Tapi ya saya nggak banyak-banyak ini apa namanya ngambil lowongan untuk Iya. orang-orang. Oh. Cuma saya yang pilih yang tertentu-tentu saja. Oh, nah Tugas kebetulan kamu. pas banget itu Bu Rina. Mm-mm. Bu Rina alhamdulillah bisa ketemu dengan Bu Riz ini. Mm-mm. Ini ya calon mantu saya. Oh, ini Jadi calon mantunya Bapak. calon Loh, Sekali. kamu pasangannya nggak ngomong Rina. mau nikah? Gimana ya maksudnya? Biar masuk kerja biar kerja Nah, dulu. tapi- Kan lulus kantor enak. Nah, jadi kan namanya saya itu punya anak gadis Iya yang Pak. berpendidikan ya saya jodohin dengan. Tapi tadi tuh gini loh Bu Rina. Gimana? Saya itu tahu yang nyuci mobil. Nyuci mobil di depan itu ya. Oh, Iya. terus sama yang tadi ada orang laki-laki tua nyapu. Tahu nggak Bu Rina? Itu tuh mau melamar anak saya coba. Oh yang dulu. Yang dulu Yang udah diem tuh. Iya itu jadi tuh mau melamar anak saya. Loh. Ibu tahu sendiri. Anak saya itu lulusan S1 sarjana ekonomi terbaik. Masa mau dapet tukang sapu pembantu terus tukang cuci kayak kan nggak level tuh Bu ya. Tuh. Nah itu tadi. Udah, ngapa sih dah kamu diam aja ngapa lu? Nurutin apa kata Pak? Udah diam aja, yang penting kamu kerja. Iya itu Bu. ya Pak, ini mohon maaf ngomong-ngomong dari tadi udah ketemu sama bosnya belum? Ya Belum belum. Bu Rina. Baru di sini juga baru dapat berapa 15 menit kan kayak di 15 sini. ini. Belum ada, Bu. Kalau gitu aku panggilin dulu bosnya gimana? Oh, Biar ngobrol boleh, langsung boleh. sama bosnya aja. Iya, iya. Soalnya saya kan di sini udah kayak anak sendiri, dianggap kayak anak Oh. sendiri, jadi Oh. udah biasa. Ya, pokoknya saya minta tolong dengan Bu Rina. Iya. Tenang aja, Pak. Nanti saya Bu Rina usahakan ini. ya Pak ya. Iya. Saya tanya dulu ke bos saya. Hmm. Apalagi kan si siapa namanya? Iya, Indah kan lulusan S1, nilainya terbaik. juga Bener-bener bagus. bagus. Saya juga milihnya ini buat perusahaan ya yang IQ-nya Nah, betul itu, Bu. tinggi. Memang harus cari tuh IQ tinggi. Makanya saya nggak buka lowongan banyak. Yaudah Terima Kak, kasih ya, panggilin Riz. dulu ya. Tenang aja. Luar biasa Riz. kamu. Iya, Aku iya, masuk Bu dalam Rina. dulu. Ini Bu Rina ya ini. Ya, itu ada Bu Rina. Tenang aja udah gini. Udah mana ya? Ya gimana Bu? Ini apa bosnya lagi cuci tangan? Oh. Bentar lagi kesini. Nggak apa-apa ya nunggu agak lama. Oh, nggak apa-apa Bu, lama juga nggak apa-apa Bu. Yang penting kan anak saya bisa kerja. Soalnya bosnya kan biasa, namanya bos juga sibuk. Iya paham. Enggak, walaupun udah punya karyawan masih sibuk. Kebetulan Pak Bos ini orangnya tuh rajin loh. Semua kerjaan dikerjain sendiri. Telaten juga ya, Orangnya tuh sederhana, nggak Malah bagus itu Bu. nggak kelihatan orang kantoran, nggak kelihatan Nah. bos, nggak orangnya Malah sederhana. Sederhana biasa Biasa orangnya tuh, makanya kerjaan apa aja Berarti dikerjain. luar biasa orang Iya. bosnya ya. Oh, Maaf, agak lama. iya Pak. Silakan. Pak. Eh, Pak. Maaf. Bapak ngapain di sini? Maaf. Hah? Ini gimana? Loh. Ya, ini loh Pak. Ini bosnya ini. Yang saya mau temuin sama Bapak sama Boris itu ini bosnya. Hah? Yang punya perusahaan itu Bapak Moko ini. Apa? Iya, saya ini hanya Hah? tangan kanannya Iya, Pak Bu. Moko. Iya, ya ini bosnya. Emang kenapa sih Pak? Pak Moko itu yang punya perusahaan TV mini itu. Iya, Bu Rina yang bener. ya Benar, iya. Bu. Ya ini bos kita loh, Riz. Yang punya perusahaan sebesar itu. Iya, Pak Moko ini. Direkturnya, ownernya. Saya ini kan hanya bawahannya. Iya. Emang ada apa sih Pak? Kok bisa ya? Boris, kenapa? Ini bener. Bu Rina. Bener. Udah selesai nyuci mobilnya, Le. Ngelepin. Sini, duduk sini. Dulu, Riz. Aduh. Udah bersih semua? Ya, Bapak dari kemana suruh steam aja. Biarin loh. Kalau kamu nggak mau nyuci sendiri kan malah males nanti. Malah kamu jadi orang sombong. Oh iya Bu. Orang itu walaupun kita punya ini nggak usah pamer. Kalau kita selama kita masih bisa mengerjakan, kerjakan. Malah kita sehat loh keluar keringat. Gitu loh. Gitu. Ya cuman ini nanti kan mepet, mau ketemu di bawah. Bapak lupa loh. Gimana? Gimana? Ya ini katanya yang mau ini. Oh, yang- cariin anaknya masuk Oh, yang anu ya. jadi staff di perusahaan kita. waktu telepon saya kemarin itu. Iya, ya ini. Yang suruh nerima yang mana? Yang suruh nerima yang mau kerja. Nih, adiknya Indah. Oh, Lulusannya bagus loh. bagus. Juga bagus. Nilainya bagus. Oh, iya. Terus saya suruh gimana? Ya. Ya Bapak silakan menentukan. Ya karena tadi dia nggak mau ketemu sama saya kok. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya, Saya kan- kurang paham. Silakan tanya. Tadi saya suruh silakan duduk nggak mau, malah saya diusir.
Aduh, Riz, jadi Dia nggak mau ketemu sama saya dan dia pun nggak mau sebenarnya- saya di sini. waduh, Gitu loh. Ini gimana sih Pak? iya, saya Ya tanya sendiri sama mereka. Riz, sebenarnya gini loh Bu, mohon maaf ini Pak, saya nggak tahu kalau Pak Moko beserta Rizky itu sebenarnya orang Apa, Pak? terpandang. Saya nggak perlu dianggap orang terpandang, nggak perlu Pak. Terus Jadi gimana? saya ini mengakui salah Pak, dulu pernah menghina Bapak dan anak Bapak si Rizky. Saya pernah salah karena saya gila Pak. oh ini maksudnya jadi yang Saya kan pernah cerita sama kamu toh. Saya mau dikenalin dengan orang tua pacarnya ini Rizky toh. Terus malah saya diusir-usir itu. Ya mereka yang usir saya. Bapak ini, Ya mereka yang usir. Terutama ini sampai saya nggak pernah tahu. ini sebenarnya Boris ini udah berapa bulan kerja di tempat kita. Terus Cuma belum pernah ketemu sama Bapak. Saya juga maaf ya Pak ya, karena saya sibuk. nah, Jadi yang menerima dia siapa? saya Kamu nggak tahu kelakuan dia kayak seperti nggak apa? tahu, orang di kantor juga baik-baik aja kok Pak. Makanya besok lagi kamu menerima karyawan, jangan dilihat dari tingkat pendidikannya, setinggi apapun tingkat pendidikan, kalau nggak punya adab, nggak punya akhlak itu percuma. Riz, Saya nggak mau. maluin loh. Saya nggak mau kalau gitu. Yang Bapak tadi maksud ngelapin mobil terus nyapu itu Bapak sama si Rizky ini. Iya Bu. Aduh Pak, Sekarang gini Bu Rena, gimana sih? saya nggak mau nama baik perusahaan saya nanti tercemar karena ada karyawan-karyawan nggak bermutu kalau menurut saya. Ngandelin memandang orang nggak dilihat dari segi gimana kualitas orang itu, nggak dilihat dari gimana karakter orang, tapi dilihat dari tingkat ekonominya. Saya paling nggak suka. Saya nggak mau ini Udah. Ya, masih ada di perusahaan saya nggak mau. Pokoknya urus saya silakan untuk pekerjaan lain saya serah sama kamu. Yang jelas saya nggak mau. Pak, terus, Ini Pak, saya nggak, makasih. Rizky, Rizky, minta tolong maafin Bapak di Rizky ya. Duh, Bu Rina tolonglah Bu. angkat tangan saya Pak Dan. gimana Mohon ya Pak? maaf aja. Rizky, bos saya aja udah bilang nggak bisa, saya juga nggak berani apa-apa Pak. Saya justru juga kerja. Ya ini Dek Rizky. Mas Ya, tolong lah Mas. Gimana? ya mau gimana? Saya juga nggak bisa kalau kalian aja sendiri adab sama akhlaknya kayak gitu. Sedangkan di kantor bapak saya pun nyarinya yang punya akhlak yang bener-bener orang yang nggak mandang kayak Sebenarnya gitu. waktu itu tuh saya tuh hilap loh Dek Lah Rizky. Emang gila-gilapan. kamu diapain sih? Jadi Rizky itu anaknya kayak Pak Moko loh Pak, sederhana, orangnya nggak mandang apapun, walaupun dia orang kaya, ya seperti ini. Terus yang mau megang perusahaan nantinya itu, ya si ini, Rizky ini. Ah, iya. Ya Allah. Semua yang mau megang itu nanti Iya, Bu. ahli warisnya Ya ke Allah. Rizky. Dek Rizky, Bapak minta tolong si Dek Rizky. Indah masih sayang kok sama kamu. Eh. Dek Rizky, tolong Dek Rizky. masa lalu. Coba lah urusan lah. Males Bener. orang-orang kayak gini. Ya Allah, tolonglah. Jadi gini ya, buat Pak Nova sama Boris, maaf banget ya. Kayaknya saya juga nggak bisa nerima. Soalnya saya di sini juga kerja. Bapak sama Boris sudah melakukan kesalahan. Bos saya saja udah nggak mau. Jadi mohon maaf ya Riz. Kamu mulai hari ini kamu harus keluar dari perusahaan. Yuk, kamu nggak dengar tadi bos bilang apa? Makanya Riz, kamu jangan. Ya Allah, Sembarang. tolong Dah. Bu. Tolong Bu. Maaf ya Pak ya, saya nggak bisa Pak. Mendingan Bapak sama Boris silahkan pulang. Tolonglah Bu, anak saya itu. kerja Bu ya. Kerja gimana Riz? Kamu mulai hari ini saya pecat. Duh, Jan. Mohon maaf. Tidak ada. Mohon maaf.